Selamat malam, perkenalkan nama saya Sebastian Kami Haryaka, NIM 224 10 10 10 60 dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas modul 2 hasil kerja saya. Pertama, ada studi kasus yang pertama tentang peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Ini adalah narasi-narasinya. Di sini saya sudah membagi jadi 8 entitas. Yang pertama adalah lab. Di sini saya menjadikan cara saya mencari entitas itu adalah mencarikan objek yang bisa dijadikan entitas. Seperti lab ini eh, dengan atribut ID dan nama. Yang kedua kepala lab. Kepala lab di sini saya masuk ke entitas karena eh, saat kita meminjam barang ke lab akan yang bertanggung jawab itu akan kepala lab. Maka dari itu saya memasukkan kepala lab ke dalam entitas dengan atribut NIP dan nama. Yang ketiga adalah barang. Mengapa barang? Sudah pasti barang karena barang termasuk objek atau data yang bisa kita masukkan dengan atribut-atribut yang ada, seperti nomor seri, jenis barang, deskripsi. Lalu ada UKM dengan atribut ID UKM, nama, deskripsi. Yang kelima, kegiatan. Kegiatan di sini eh, perlu kita catat agar kita tahu apa yang telah kita lakukan. Bahkan kita bisa tahu eh, nama kegiatan serta apa yang telah dilakukan. Seperti ini atributnya adalah ada ID, tanggal, nama kegiatan. Yang keenam, peminjaman. Mengapa peminjaman? Agar kita tahu barang-barang apa yang telah dipinjam, kita bisa melihat lagi apa kapan dan kapan dan kapan tanggal itu dipinjam dan kapan itu dikembalikan. Dengan atribut ID tanggal peminjaman, ID tanggal pengembalian dan kondisi barang. Yang ketujuh, ada anggota UKM. Di sini agar kita tahu siapa sih yang meminjam barang-barang tersebut. Nah, ini atributnya adalah NIM dan nama, serta yang 8 asisten lab. Di sini yang berperan membantu kepala lab dalam menjalankan tugasnya dengan atribut NIM dan nama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang multi value attribute dan redundant. Multi value attribute itu jika kita masuk ke dalam dalam atribut, dia akan dia akan ada sub atribut lagi. Jadinya ada atribut lagi gitu. Nah, mengapa jenis barang masuk multi value atribut? Karena uh, kita tahu bahwa jenis barang itu tidak hanya ada buku atau alat. Jika kita masukkan ke dalam dalam atribut, itu akan menyebabkan multi value dan redundant. Redundant itu perulangan. Nah, di sini ada atribut yang tidak bisa dimasukkan dalam entitas seperti kondisi barang. Kondisi barang tuh kondisi barang tuh kita tidak tahu bahwa itu barang itu rusak atau tidak. Jika rusak akan masuk kemana itu akan menyebabkan redundant. Lalu di sini ada primary ID dan secondary ID. Dengan entitas lab, primary ID-nya ada ID, dia masuk ke primary. Lalu ada nama dengan dimasukkan ke dalam secondary. Entitas kepala lab ada ID, masuk ke primary, nama masukkan ke secondary, barang nomor ada entitas barang, daftar ID-nya nomor seri, masuk ke primary, ada entitas UKM dengan daftar ID, ada ID, masuk ke primary, nama masuk ke secondary, kegiatan, ada entitas kegiatan, masuk ke dalam ada ID masuk ke primary, ada nama masuk ke secondary. Peminjaman ada ID masuk ke primary juga, kegiatan masuk ada ID masuk ke primary dan nama masuk secondary. Begitupun dengan jenis barang ada ID masuk ke primary dan nama masuk ke secondary. Nah, di sini kita tahu bahwa ada namanya artificial dan natural. Artificial itu adalah kita menambahkan UID itu sendiri tanpa ada kita menambahkan UID di dalam data tersebut. Kalau natural itu udah ada dalam data tersebut. Seperti itu. Lalu apa yang masuk dalam primary secondary? Primary itu
kita memprioritaskan ID daripada nama, karena ID itu kita agar lebih mudah mencarinya seperti itu. Lalu di sini ada relationship antar entitas. Relationship itu dalam artian ada hubungan, ada keterkaitan dengan satu sama lain. Seperti sini. Cara baca gini. Yang kuning itu adalah yang berhubungan, yang abu ini diabaikan. Nah, di sini lab dengan kepala lab saling berkaitan, lab dengan barang saling berkaitan, lab dengan peminjaman saling berkaitan. Lalu ada lab dengan anggota lab dengan asisten saling berkaitan. Seperti itu. Di sini ada kepala lab dengan asisten, barang dengan peminjaman, setelah tulis barang, UKM dengan kegiatan, anggota UKM juga, kegiatan mempunyai relasi dengan peminjaman, peminjaman dengan anggota UKM serta asisten. Lanjut pada studi kasus kedua, yaitu bengkel. Nah, di sini kita tidak dikasih narasi lagi, kita dikasih gambar. Nah, di sini saya hanya mendapatkan 5 entitas, utama mekanik. Nah, ya pasti mekanik karena dia salah satu objek yang harus didata dengan atribut ID dan nama. Lalu kedua transaksi. Transaksi ini kita ya saya masukkan karena agar bisa mengetahui data kapan transaksi itu dibuat dan agar memudahkan kita dalam mengecek lagi transaksi tersebut. Dengan atribut nomor faktur, tanggal penjualan, deskripsi. Lalu ketiga barang, sama seperti studi kasus yang pertama tadi, dengan atribut kode barang, nama barang, deskripsi. Lalu keempat kasir. Kasir juga termasuk objek yang harus didata karena uh, kita akan tahu siapa sih yang tanggung jawab atas transaksi ini. Nah, di dalam kasir nih, kasir mempunyai atribut ID dan nama. Yang kelima ada pelanggan. Pelanggan juga dimasukkan agar kita mengetahui siapa aja yang beli barang ini, namanya siapa. Kalau ada kendala bisa cek lagi. Nah, di sini ada nama, ada ID, nama, merek kendaraan. Lanjut ada multi value attribute dan redundant. Sama seperti studi kasus yang pertama, saya menemukan jenis barang sebagai multi value attribute dengan atributnya kode part, nama part, deskripsi. Bedanya yang di studi kasus pertama tuh nama barang ya. Lalu ada atribut yang tidak bisa masuk entity itu kondisi kendaraan. Nah, kondisi kendaraan tuh kita tidak tahu bahwa kalau jika itu rusak kita harus membeli part, lalu kita ada yang transaksi itu seperti nggak bisa dimasukin dalam entitas lah. Kan itu akan menyebabkan redundant. Bukan lagi multi value atribut, itu akan redundant. Lalu ada primary UID dan secondary UID. Nah, di sini ada mekanik dengan daftar ID masuk ke primary, nama ada secondary. Transaksi ada nomor faktur masuk ke primary, tanggal masuk secondary. Barang ada kode dan nama barang. Nah, kode ini masuk ke primary, nama barang masuk ke secondary. Kasir ada kasir juga dengan UID ada ID. Nah, ID masuk ke primary, nama masuk secondary. Pelanggan ada ID masuk ke primary, ada nama masuk ke secondary. Adapun jenis barang, WID-nya ada kode part masuk ke primary, nama part masuk ke secondary. Nah, di sini kita tahu bahwa ada natural artificial. Kita sudah tahu artificial itu adalah kita menambahkan UID itu tersebut. Nah, di sini ada relasi antar entitas. Pertama, barang dan transaksi pasti barang dan barang. Transaksi dengan pelanggan dan transaksi dengan kasir. Mekanik dengan kasir dan pelanggan dengan jenis barang serta kasir. Demikian presentasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Terima kasih.